Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini tanggal 12 Mei 2023. Kita senantiasa bersyukur, katakan Tuhan Yesus terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan, kasih-Nya dahsyat dan ajaib. Kalau kita masih dipelihara sama Tuhan, bersyukur, terima kasih. Sebab katakan Yesusku baik. Firman Tuhan katakan nanti akan datang harinya, kedatangan Tuhan sudah tidak lagi. Firman Tuhan tema pada malam hari ini, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Firman Tuhan katakan nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Oleh itu mari kita mau siap sedia. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 25, saya mau baca. Matius 25 ayat 44 dikatakan, Matius 24 ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Oleh itu mari kita mempersiapkan diri untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Saya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Pagi malam senantiasa saya menyatakan berita kebenaran, berita tentang Yesus Kristus, berita tentang surgawi, firman datang dari Tuhan. Selagi saya masih hidup sehat, kalau Tuhan sudah panggil, sudah tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Karena itu saya minta sama Tuhan, berikan senantiasa sehat sampai Yesus datang memuliakan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Oh glory, glory, sebentar lagi suatu hari kelak Yesus akan datang. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal di surga selamanya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak hidupku ingin bersama Yesus selama dosa lalulah, susah hilanglah, hidup di surga bersama Yesus selamanya. Jadi kerinduan kita, mari Bapak Ibu. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal di surga buat selamanya. Haleluya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, haleluya, hidup kekal di surga selamanya. Amin. Nanti kelak Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Saya mau baca firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya.
dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang lain. Oh, hidup bersama Yesus di surga. Amin, haleluya. Oh, glory, glory. Sebentar bersama Yesus selamanya. Dosa hilanglah, susah semuanya, hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal di surga selamanya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Tuhan Yesus akan datang, juru selamatku. Yesus sungguh mulia, maha kudus. Amin, haleluya. Sucikanlah Bapa pikiranku dan mulutku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Bawa aku Yesus berjalan dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Oh, glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal di surga senang selamanya. Ampuni Bapa semua dosa, salahku, kilaku, ampunlah. Sucikan hidupku Bapa, biar hidupku berkenan kepada Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Amin, haleluya. Dosa, aku berhenti dosa, stop terhadap dosa. Hidupku dikuduskan Bapa, dibenarkan, hidup kekal di surga senang selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa hanya bagi Engkau, oh Yesus. Hatiku rindu berjumpa dengan Engkau Bapa, karena di dalam Engkau ada damai sejahtera dan sukacita.
Ada di dalam kerajaan surga, di dalamnya ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Itu menjadi kerinduan kami. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku seperti di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hati saya menangis bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Dan saya merindu suatu hari kelak kita bersama berjumpa dengan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, sebentar kita baca dengan tema, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Nanti datang harinya tiba, dunia akan hancur lenyap. Yesus akan datang dengan segala kemuliaan. Mari kita baca. Tadi firman Tuhan katakan, suatu hari kelak, sebab hendaklah kamu juga siap sedia. Karena manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Nanti terjadi Bapak Ibu. Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Maka mari kita siap sedia. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 13. Kan tu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mesti kita bangun kehidupan rohani kita sehat di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya merindu senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Kita mau baca Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada pergerangan, maka semua pendudukmu naik ke suatu rumah. Lembah penglihatan itu ada di daerah Yerusalem. Ya, ada lembah penglihatan dengan tujuan supaya kita melihat apa maunya Tuhan. Ini penting supaya kita sebagai anak Tuhan harus punya pandangan rohani yang sehat, melihat kemuliaan Tuhan. Setiap mata nanti akan melihat, ya. Kalau hidup kita rohani sehat, akan hidup bersama dengan Tuhan. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beriah, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, lembah tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkan aku menangis dalam kepahitan. Jangan mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasan putri bangsaku. Di luar Yesus ada tangisan. Tidak ada sukacita di luar Tuhan. Sebab yang kelima, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan diombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Lembah penglihatan bicara gereja-gereja Tuhan. Semua dunia ini kalau tidak sungguh sama Tuhan, mereka teriak. Bertobat saudara. Makanya pentingnya gereja-gereja Tuhan setiap kita harus bertobat. Kalau tidak bertobat kapan lagi? Karena nanti Tuhan akan saat ini sering diajar sama Tuhan. Ya, dipilih sama Tuhan. Masa-masa pemurnian, masa-masa pemilihan sama Tuhan, ditampi sama Tuhan. Adakah anak Tuhan yang murni atau tidak? Dipisah sama Tuhan. Ya, mana yang gandum? Mana masuk yang hati murni? Mana hati yang tidak murni sama Tuhan? Akan dipilih sama Tuhan. Di antara kambing, domba. Kita ingin menjadi domba-dombanya Kristus. Menjadi domba kalau kita mau ikuti jejak Yesus. Ikuti teladan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda. Dan Ken membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta. Dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali rata-rata tembok kota Daud. Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem. Dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk menundukkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu. Untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada dia yang membuatnya. Dan tidak melihat kepada dia yang telah sejak dulu membentuk. Ini katanya lembah penglihatan. Disebut tadi, ya, ini daerahnya memang daerah Yerusalem. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem itu lembah penglihatan. Karena tidak memandang kepada dia yang membuatnya. Dan tidak melihat kepada Yesus
Maka pentingnya kita memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata ayat 12, pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap. Mohon maaf, kesal saya, saudara. Dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Ampun sama Tuhan. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu kalau murtad, mengkhianati Tuhan, saudara. Ya. Dosa tidak diampuni kalau dalam Matius pasal 12. Apabila dosa itu kita simpan dan mengkhianati Yesus, murtad. Sampai Yesus datang, ada orang sudah murtad, sudah. Yang menghujat Roh Kudus itu namanya murtad. Yang Tuhan sudah pilih. Dia berbalik, tidak bertobat, tapi kembali kepada kehidupan yang lama, ke jalan hidup dalam dosa. Seperti di dalam Matius pasal 12 ayat 31 saya mau baca. 32. Matius 12, 31, 32. Dosa yang tidak diampuni, yaitu demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak, dan dunia akan datang pun tidak. Anak manusia itu bicara Yesus. Artinya, selagi Yesus di dunia ini, saudara, ya, segala dosa kita minta ampun sama Tuhan selagi di dunia ini. Tapi kalau bicara Roh Kudus itu dalam bentuk roh, artinya roh kita, roh yang murtad, saudara. Hati yang tidak mau terima firman Tuhan, hati yang tidak ikuti firman Tuhan. Roh Kudus itu roh. Jadi hati kita kalau menentang Roh Kudus, hati yang menolak sama Tuhan menjadi orang murtad, saudara. Ya, itu hati-hati, saudara. Ya, banyak orang Kristen murtad, tidak bertobat sampai Yesus datang tidak bertobat. Seperti 5 gadis yang bodoh, hidupnya di dalam dosa-dosa, ikuti kedagingan. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Dia menolak Yesus, berarti menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Dosanya tidak ampuni sampai akhirnya. Seperti contoh siapa? Yudas Iskariot, saudara. Yudas Iskariot sampai Tuhan berkata, sebaiknya dia tidak perlu lahir, celaka orang itu, ya. Markus 14:21. Tapi mari selagi Tuhan berikan firman, maka pentingnya Bapak Ibu kita dengar firman Tuhan supaya kita paham, supaya kita tahu selagi waktu saat ini pintu gerbang kasih karunia masih terbuka. Mari kita mau bertobat, kita mau kembali sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Karena nanti kelak Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya, saudara. Di dalam Matius pasal 25, Yesus akan datang segala kemuliaannya. Dia akan memisahkan nanti domba dan kambing-kambing. Dia akan memisahkan satu persatu, dan bagian domba masuk di dalam kerajaan Bapa. Tapi bagi kambing masuk di dalam neraka, saudara. Lihat ini. Ayat Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti kalau kita menjadi domba-dombanya Tuhan, Tuhan sudah sediakan surga buat selama-lamanya. Tapi bagi kambing ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kiri adalah kambing, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Ini bagi kambing, orang fasik, orang yang menghujat Tuhan, dosa yang tidak diampuni seperti ini. Maka marilah kita, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, selagi pintu anugerah terbuka, seperti firman Allah saya sampaikan pagi malam, firman Tuhan disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, semuanya mari kita ikuti. Kita mengikut Yesus dengan setia sampai suatu hari kelak ada glory, ada kemuliaan Tuhan. Kita menikmati hidup di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, haleluya, susah hilanglah, hidup
hidup kekal di surga sampai selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory, amin. Sebentar lagi, haleluya, kelak aku bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin. Dosa hilanglah, haleluya, semua susah telah lenyap. Hidup kekal di surga sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita jaga hidup ini rohani sehat, jasmani sehat, dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari di mana seorang pun manusia tidak tahu kapan waktunya. Seperti di dalam Matius pasal 25, saya mau kasih ayat terakhir, ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.